Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka kepada kakak-kakak pembina pramuka dimanapun berada, dan kepada adik-adik pramuka dari siaga sampai penegak, pandega, khususan penggalang yang saya sayangi. Pertama, perkenalkan, nama saya Dwi Sriwanto, salah satu pembina pramuka yang ada di Indonesia. Dari awal kita mengenal pramuka dan kita mencintai gerakan pramuka, maka dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sharing sekaligus penyegaran di dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Sebelum kami lanjutkan, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita semua mendapat bimbingan, mendapat kasih sayang-Nya, sehingga kita bisa menghirup udara segar di alam dunia yang fana ini. Kakak-kakak pembina dan adik-adik anggota pramuka yang berbahagia, mengapa di dalam Sumpah Pemuda yang kemarin kita laksanakan upacara, saya mengangkat pramuka? Karena pramuka di sini salah satu kegiatan pemuda yang terjadi di sekolah yang legal atau resmi diizinkan oleh pemerintah untuk mendidik dan membina karakter siswa di sekolah atau peserta didik di sekolah. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang sudah KMD, KML, KPD, apalagi KPL, sanggup menularkan ilmunya kepada adik-adik pramuka yang perlu mengetahui hakikat pramuka. Karena pada prinsipnya teori tanpa praktek nol, percuma. Praktek tanpa teori berarti ngawur. Maaf, ngawur ini artinya apa? Asal berjalan. Maka khususnya rekan-rekan pembina, mari kita praktekkan ilmu kita dari KMD misalnya, kursus mahir dasar sampai pelatih, kita curahkan, kita tularkan kepada generasi penerus. Mengapa saya ngajak sharing seperti itu? Di sini kami telah merangkum pendidikan kepramukaan itu merupakan sistem pendidikan non formal yang bertujuan membentuk karakter, akhlak mulia, jiwa patriotik, dan kecakapan hidup melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang di alam terbuka. Kegiatan pramuka disesuaikan dengan keadaan. Di pegunungan tentu berbeda dengan di daerah dataran rendah. Kepentingan dan pengembangan masyarakat Indonesia dengan mengacu pada prinsip dasar dan metode kepramukaan. Sekali lagi,
tidak hanya asal membina pramuka, tetapi punya pegangan, yaitu PDMPK. PDMPK itu apa? Prinsip dasar dan metode kepramukaan. Mengapa perlu PDMPK? Jawabannya adalah hakikat gerakan pramuka itu merupakan wadah pendidikan non formal yang berperan melengkapi pendidikan keluarga dan sekolah, yang punya tujuan membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, berjiwa Pancasila, serta memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam. Maka dari ulasan tadi diharapkan anggota pramuka itu kedepannya ya punya karakter. Pembina pramuka pun punya karakter. Andai kata jadi pemimpin bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena mempunyai jasa dharma pramuka. Mudah diucapkan, tapi kita perlu berlatih dari awal, mengamalkan pelan-pelan. Karena apa? Sempurna tidak mungkin, tapi minimal mengamalkan sila dari Pancasila, dharma-dharma yang ada dalam pramuka itu dengan penuh tanggung jawab. Peran kepramukaan sebagai sebuah gerakan pendidikan di Indonesia, kita sudah punya keyakinan bisa membentuk karakter generasi muda dengan fokus pada kegiatan di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, bagaimana kalau di sekolah itu tidak diberi amanah oleh kepala sekolah sebagai pembina pramuka ekstra di luar jam pelajaran? Nah, nggak masalah. Kita memasukkan ilmu pramuka itu di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kepala sekolah, dinas atau apa tidak membutuhkan kita karena sudah ada yang merasa lebih baik untuk ditunjuk sebagai pembina pramuka. Ya, kita tetap mencoba mengamalkan di dalam pembelajaran, entah itu pelajaran matematika, IPA, IPS, apalagi pendidikan Pancasila itu kan ada PPKN itu. Lah, disitulah kesempatan kita mendidik peserta didik di sekolah itu mengamalkan ilmu pramuka. Loh, kita kan bukan guru agama, nggak masalah. Karena apa? Ini kewajiban kita bersama sebagai apa? Pembina pramuka yang sudah kursus mahir dasar maupun kursus mahir lanjutan sampai kursus pelatih dasar dan KPL atau lanjutan itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru dan pembina pramuka yang berbahagia, di sini saya hanya sharing saja. Kita punya kewajiban secara horizon dan vertikal. Ilmu yang bermanfaat itu wajib kita tularkan, dan tidak hanya teori tapi kita praktekkan, kita beri keteladanan. Apa itu? Banyak. Lah, masalah-masalah yang banyak itu kita perlu menggunakan metode. Ya tidak? Lah, metode pendidikan kepramukaan itu diantaranya mencakup serangkaian cara interaktif yang progresif. Sebaik apapun kurikulum di sekolah, karena kita guru,
metode dan strategi pembelajaran itu yang paling utama apa? Tidak lepas dari pendekatan hati, entah itu deep learning atau model pembelajaran yang lain. Kita yakin pendekatan hati ini sangat berpengaruh secara diferensial kepada siswa, karena kita bicara pramuka kepada anggota pramuka, dari yang penggalang kalau BSD, siaga, penggalang, penegak, sampai pembina itu sendiri. Nah, metode ini bekerja yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan kepramukaan. Intinya pembelajaran secara praktis. Mengapa praktis? Karena di alam terbuka ada bukti tanda kecakapan, ada kecakapan khusus, ada kecakapan umum, akhirnya ada tanda-tanda yang dipasang di situ, di lengan kanan, kemudian di sempangnya, bisa memasak, tulis di surat ketakapan khususnya, kemudian diberi tanda ketakapan khusus memasak, berenang, dan sebagainya. Maka otomatis pramuka itu membantu Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kita bukan berarti merasa pinter, enggak. Justru kita hanya ingin membantu program pendidikan formal, khususnya di dalam pembinaan karakter. Nah, maka pramuka ini mempunyai prinsip dasar kepramukaan. Ada berapa kakak-kakak? Mungkin ada yang masih ingat? Coba direnungkan, ada berapa? Ada 4. Ya. Yang pertama, prinsip dasar kepramukaan itu apa? Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib memberikan saran, nasihat, dan contoh. Andai kata kita itu beragama Islam, adik-adik yang beragama Islam, seperti dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diajak kemana? Diajak sholat. Yang Kristen bagaimana? Gereja. Katolik juga gitu. Hindu di mana? Di tempat ibadah, tempat Hindu atau kepercayaan yang lain, monggo. Yang penting apa? Yang penting prinsip yang pertama ini, iman dan takwa kepada Tuhan ini landasan yang paling utama. Dilanjutkan yang kedua, prinsip dasar kepramukaan yaitu peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Nah, ini Sumpah Pemuda kemarin tanggal 28 Oktober tahun 2025, anak-anak, adik-adik kita membaca nggak Sumpah Pemuda? Kalau membaca, apakah hanya sekedar membaca atau mengetahui isi hakikat dari Sumpah Pemuda yang cinta bangsa, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tetapi kenyataannya banyak anak-anak pelajar yang backgroundnya pramuka. Mari kita kendalikan, jangan ikut demo di lapangan, di jalan, akhirnya berbenturan sama petugas keamanan, digebuki Pak Polisi dan sebagainya. Jangan. Pramuka caranya demo yaitu apa? Seminar, diskusi panel, membuat karya ilmiah, kegiatan pramuka yang ada di lapangan,
lomba tingkat atau mungkin jambore nasional, jambore daerah, sampai jambore yang paling rendah persami atau perdusami. Itu bukan di lapangan. Ya tidak Bapak Ibu, kakak-kakak pembina, kira-kira bener nggak? Kalau nggak bener tolong nanti diberi saran setelah akhir permasalahan yang saya bahas di sini. Yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Nah, ya, peduli. Kalau anggota pramuka, bahkan pembina pramuka mengajak orang lain demo yang memusuhi bangsa kita, justru itu tidak peduli. Tidak peduli, merusak itu nggak peduli. Karena apa? Taman-taman kota yang ada di daerah kita masing-masing masih kita jaga. Karena apa? Itu hasil dari pembangunan rakyat. Masalah baik atau tidak, semua orang, semua pemimpin punya kekurangan dan punya kelebihan. Kalau punya kekurangan diberi masukan, diberi saran. Kalau saran itu tidak dipakai, ya nggak apa-apa. Yang penting wajibnya apa? Memberi masukan dan saran. Dan anggota pramuka yang jadi pemimpin, ini maaf, jadi kepala sekolah, jadi pejabat yang lain, ya jangan terus sombong. Nah, kesombongan inilah yang harus kita hilangkan, khususnya yang sudah mengakar di hati sebagai anggota pramuka. Kalau bukan anggota pramuka, mau ABCD yang melanggar, itu kita tidak perlu kaget. Kenapa? Bukan dari pramuka. Maka di sini saya khususkan di dalam orang-orang atau bapak ibu guru atau siapapun pemimpin yang menjiwai pendidikan kepramukaan. Yang selanjutnya, prinsip dasar kepramukaan itu taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka. Saya yakin semuanya masih melekat karena sampai sekarang masih aktif di dalam pramuka. Selanjutnya, khususon penggalang, karena kebetulan saya pembina penggalang. Sejak guru pertama sampai saat ini, maka saya tidak akan membahas yang lain. Saya mengajak yang pembina penggalang, kita hanya sharing saja ini. Jangan lupa adik-adik kita itu diberi tanda ketakapan, biar bangga. Ketakapan umum yang diawali dengan buku SKU, kemudian dibuktikan dengan TKU, kemudian diberi ketakapan khusus, akhirnya ada SKK dan TKK. Lah, mudah-mudahan harapan kita anggota pramuka penggalang ini menjadi pramuka Garuda. Kenapa? Mempengaruhi syarat pramuka Garuda. Coba renungkan kepada pembina pramuka yang ada di Indonesia, termasuk saya sendiri ini. Saya mengajak pembina pramuka sebagai pendidik itu bisa mengembangkan 5 area. 5 area. Yang pertama, 5 area ini saya bukakan catatan yang pernah kami rangkum dari Warnas. Pembina pramuka yang pertama itu punya kewajiban mengembangkan area pengembangan spiritual. Dalam pengembangan spiritual ini, pembina membantu menanamkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan mensyukuri kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, kita disuruh melaksanakan perintahnya
dan menjauhi segala larangannya. Di dalam Dharma yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini hubungannya dengan sila yang Dharma yang pertama. Jadi ada kesinambungan, tidak bisa Dharma itu dipisah-pisahkan. Pancasila itu juga satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Mana yang baik, mana yang tidak, semuanya baik dan wajib kita coba. Yang kedua, area pengembangan emosional. Lah di sini adik-adik kita itu, anak-anak didik kita di sekolah, apalagi yang ada di SD, itu sikapnya, perilakunya itu kan asal. Nah itu kita kendalikan. Dan yang sudah SMP, SMA, pengendalian emosionalnya. Maka jangan sampai, maaf, kemarin saya ulas di dalam Hari Guru, sekolah kok orang tuanya demo kepada sekolah, gurunya didemo karena memberi pendidikan karakter, dikira melanggar hak asasi manusia. Ini sangat kita sayangkan. Maka sebagai pembina pramuka, kita wajib, pembinanya juga hati-hati, adik-adik juga mengendalikan diri, jangan asal laporan ke orang tua hanya sepotong, akhirnya sepihak saling menyalahkan. Yang ketiga, Bapak Ibu pembina yang saya hormati, area yang berikutnya adalah pengembangan sosial. Pengembangan sosial di sini awalnya dari pribadi dulu, berkaitan dengan kepercayaan dan ketergantungan kepada orang lain. Pramuka itu repot kalau tidak saling percaya. Contoh saja mendirikan tenda, satu narik ke kanan, satu narik ke kiri, satu begini begitu, tidak saling percaya, ya tendanya tidak bisa berdiri dengan baik, akhirnya kena angin roboh. Dia tidak. Itu contoh saja. Membuat gapura nggak mungkin, membuat gapura itu satu orang nggak mungkin. Seperti main bola itu, pemain bola itu memasukkan bola, satu orang membawa bola terus dimasukkan ke gawang, ya kan nggak mungkin. Tadi oper-operan. Kalau nanti nyalahkan kipernya, kipernya nanti malah pergi, siapa yang pegang bola? Nah ini termasuk area pengembangan sosial. Yang berikutnya pengembangan, maaf di sini pengembangan intelektual. Pengembangan intelektual itu hubungannya dengan otak. Hakikatnya otak itu ada 3 bagian menurut intelektual, ya. Intelektual itu dibagi 3 bagian di otak. Otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Otak kiri adik-adik siaga. Siaga itu kepada bunda, tanda, itu kan dekat banget. Kenapa? Karena dia pakai otak kiri. Adanya seneng hafalan. Wah, seneng banget dengan menyanyi. Ya, sekarang pramuka itu kan dengan lagu-lagu itu kan mendidik. Misalnya lagu-lagu yang ada di siaga, rekan-rekan pembina yang di siaga kan mesti pintar penerapannya. Kalau yang penggalang misalnya, loh ini kok hujan, pakai otak kiri dan tengah. Contoh saja, kita mengadopsi lagu Tanah Air. Bapak Ibu, kakak-kakak pembina, coba renungkan lagu Tanah Air. Kita
bukan plagiat enggak, tapi hanya nadanya saja kita ikuti. Maaf suara saya jelek, tapi isinya enggak jelek, mudah-mudahan isi dari suara saya tolong dicermati. Mari kawan, kita pergi latihan pramuka bersama-sama. Biarpun hari sedang hujan, bukan alasan bagi kita. Ayo kawan, kita segera berlatih pramuka. Bagaimana Bapak Ibu? Cakep ya? Nah, ini contoh implementasi ajaan menggunakan intelektual, bukan dipaksa. Ayo pramuka. Kalau nggak pramuka nanti ada hukuman lah, anak terpaksa. Tapi dengan lagu-lagu yang mendidik, sifatnya itu menarik, maka hatinya akan terpaut. Ini harapan sebagai pembina pramuka. Perkara tidak ikut ya nggak apa-apa. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka itu ekstra pramuka tidak diwajibkan, tapi adik-adik ikut dipersizinkan, bukan masuk seperti kemarin kan ekstra wajib, sekarang bukan ekstra wajib lagi. Lah ini sayang, Indonesia ini akan kuat pendidikannya ditunjang dengan ekstra pramuka. Maka saya minta tolong kepada pemimpin khususnya di sekolah, jangan mencari pembina dari luar, maksimalkan guru yang sudah punya potensi membina pramuka, minimal KMD. Kalau tidak demikian, kecolongan nanti. Asal ada pramuka kok geber-gebyok atau untuk meja kelas, itu bukan pramuka, kan ada tepuk tangan, bukan yang ditepuk tembok atau meja, rusak nanti. Maaf, ini mudah-mudahan tidak terjadi di pramuka, tapi kelihatannya kok ada itu. Mengapa ada? Karena yang membina pramuka tidak punya landasan ilmu kepramukaan. Saya ulangi, minimal kursus mahir dasar. Untuk itu yang sudah kursus mahir dasar, praktekkan hasil kursusnya itu jangan hanya dipajang. Saya sudah KMD, saya sudah KML, tapi prakteknya malah mendatangkan pembina dari luar. Gara-gara apa? Uangnya pramuka pembinanya sedikit. Loh, kalau berpikir uang, sejak tahun 87 sampai sekarang yang saya alami, pramuka itu nggak ada bisnis oriented, nggak ada, tapi kepuasan batin mendidik generasi muda. Saya yakin dengan pramuka Bapak Ibu ikhlas, anak nanti hasilnya bukan sekarang tapi 10 tahun ke depan mungkin menjadi generasi yang hebat. Selanjutnya, area pengembangan fisik. Pramuka itu di dalam fisik menghargai, entah itu yang sehat fisiknya maupun yang disabilitas. Maka di sekolah-sekolah khusus di SLB itu pramuka juga ada. Maka bukan hanya anak-anak yang normal saja itu pramuka, tidak. Kita yakin anak yang disabel, anak yang pakai kursi roda, anak yang kakinya hanya satu, itu punya kelebihan. Maka mari, mumpung kita masih hidup, diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah belajar
mempunyai sertifikat khususnya KMD, KML, KPD dan KPL, apalagi saya selaku salah satu pembina pramuka di bangsa ini mengajak dengan ikhlas membina pramuka di sekolah, meskipun tidak di ekstranya, tetapi dimasukkan di dalam jam pembelajaran. Yang terakhir, harapan saya pribadi, pramuka ini tetap eksis, karena dengan gerakan pramuka mudah-mudahan pelaku di sekolah itu tetap berjalan pramuka di lingkungan Kewaran, di Ranting, kecamatan, WhatsApp di tingkat kabupaten, Warda, adanya Karang Pamitran dan sebagainya, sampai Warnas. Mari kita upayakan adik-adik pramuka itu benar-benar bisa kita nikmati hasilnya dari segi ya calon-calon pemimpin bangsa yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dharma yang keberapa? Kemudian ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun saya pribadi yakin tak ada gading yang tak retak, namun tak ada rotan akar pun jadi. Saya minta maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Salam hebat, salam semangat, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.